asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sehat para bunda? Alhamdulillah. Semoga sehatnya penuh rahmah ya Bu dan barokah, dan semoga kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini berimbas menjadi amal solih. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ibu-ibu yang rawuh pada hari ini sebagaimana Allah janjikan dalam hadis qudsinya, Allah turunkan kepadanya rahmah, Allah turunkan kepadanya ketenangan ya Bu. Dan semoga perjalanan ibu dari rumah sampai ke sini lalu nanti pulang lagi tetap dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah atas upaya ibu untuk berjihad menuntut ilmu. Pulang berangkat dinaungi oleh para malaikat ya Bu, dan semoga kajian yang ibu dapat, ilmu yang telah ibu peroleh ini menjadi salah satu pemberat kita di hari akhir. Ada yang terpaksa tadi datang ke sini Bu? Ada yang dipaksa temannya? Kalau kamu nggak berangkat, aku nggak berangkat gitu, terus pakai wong gitu. Ada yang dipaksa-paksa suaminya disuruh berangkat, berangkat aja lah Bu, ngaji sana loh, daripada di rumah ngeribet-ngeribeti gitu. Ada? Enggak. Oh, nggak punya suami ya, insya Allah ditunggu ya di surga. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang datang ke sini karena lapar? Nanti kan kalau di pengajian dapat snack gitu? Ada? Oh, alhamdulillah. Nambah ilmu ya Bu ya. Ada yang datang ke sini karena mau bayar hutang. Atau ada yang mau nagih utang. Atau ada yang mau cari utang. Ada? Masya Allah. Semoga Allah jaga niatan ibu datang ke sini ya karena Allah semata-mata. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu ditentukan karena niatnya. Ya Bu, sehingga ketika malaikat Jibril berdialog itu beri rahmat orang-orang yang berkumpul untuk mengagungkan namaku. Malaikat Jibril bilang apa? Ya tapi ya Allah, ada loh di antara mereka itu yang niatnya itu enggak karenamu, ya karena tadi itu loh Bu, mau cari utangan, mau cari pinjaman, mau dapat snack, sayang dong udah beli kerudung baru nggak dipakai, tak pengajian biar kerudung barunya bisa dipakai gitu. Alhamdulillah kalau di MDI nggak ada seragam ya Bu Gesti, jadi terserah ibu nggak pernah pakai dress code. Bener ya saya ngomong dress code ya, nanti keliru lagi ya Bu ya. Semoga apapun upaya yang ibu sedang kerjakan ini Allah ridho ya, harapannya kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap besok pas kita meninggal ya Bu, nyawa kita itu dipanggil Allah dalam kondisi mutmainnah, Allah ridho dan kita ridho. Syaratnya apa itu Bu? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Hambanya siapa Bu? Hambanya Allah ya Bu. Jadi kita datang di sini itu karena kita sebagai hamba Allah berusaha untuk mencari ridha Allah, agar Allah senantiasa melihat kita dalam kondisi amal solih.
tidak dalam kondisi mengeluh atas takdir Allah, tidak dalam kondisi merasa sakit sebab kok rezeki Allah nggak datang-datang, tidak dalam kondisi merasa protes pada Allah kok diberi penyakit terus. Karena semua ujian yang Allah berikan pada kita hakikatnya adalah kasih sayang Allah, hakikatnya adalah rahmat dari Allah, hakikatnya adalah cara Allah supaya kita makin mendekat. Ya Bu, jangan karena wow kancaku ngaji kabeh iki ning majelis 2 istiqomah Ibu sekarang berapa yang rawuh? Ibu panitia biasanya yang rawuh berapa sekarang? Masya Allah 70, 80. Ini belum ada malaikat raqib atidnya ya Bu ya, belum malaikat rahmatnya, tentara-tentara Allah yang tidak terlihat. Nggih, semoga kedatangan kita ke sini bukan karena aku tak ngajinya di majelis 2 istiqomah saja lah, orangnya banyak. Keren loh kayaknya kalau bisa pasang status di WA. Ibu-ibu masih suka pasang status di WA? Ya namanya inamal a'malu binniyat ya Bu, pasang status barangkali untuk memanggil-manggil temannya, ayo toh ngaji, ini taman-taman surga, insya Allah di sini ukhuwahnya bagus, insya Allah di sini tidak ada saling bully, nggak ada yang ngenyean, nggak ada yang nanya kerudungmu merek apa. Emang kerudung ada mereknya? Ada? Aku kerudung ada mereknya? Saya nggak tahu Bu. Jadi Ibu begitu ya Bu, orang ngaji itu Bu, satu karena memang melaksanakan perintah Allah. Tadi itu kan tandanya untuk bisa masuk surga sebelum fadkhuli fi jannati, itu kan fadkhuli fi ibadi dulu. Ibu harus jadi hambanya Allah dulu, bukan hambanya karpu. Kan kadang-kadang ada orang begitu ya Bu ya, hambanya hawa nafsu. Ayo aku ra diomongi, aku ra ngomongi bae ora. Apa namanya tuh kalau pepatah Jawa Bu? Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora apa Bu? Nyawuk ya. Kok gitu kenapa ya? Dia begitu ya aku begini dong, katanya begitu. Nah itu hamba Allah apa bukan tuh kalau kayak begitu? Aturan yang dipakai aturan Allah apa bukan? Kalau aturan Allah, bereskan saja urusan kita Ibu. Urusan dia biarlah menjadi urusan Allah. Yang penting Ibu mengucapkan salam, afsus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Dia nggak nyau jawab Bu, urusan dia sama Allah. Kalau salaman Bu, aku lo dilewati. Ibu mau jadi hamba Allah bukan? Kalau mau jadi hamba Allah, jangan pakai asumsi manusia, jangan pakai asumsi kebanyakan orang, jangan pakai yo apa kali yo ngono kuwi to yo Mbak jenenge wong urip kok. Nek dijiwit yo bales jiwit. Ya Bu. Nah, nyakiti wis bales wae, disakiti apa salah. Ya, jadi hambanya Allah itu maudatnya itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jangan pakai madhab, jangan pakai madhab maremi. Kira maremnya ada ya istilah agama, ada ya. Marem, kalau marem tuh bahasa apa sih Bu? Bahasa Jawa ya. Yang penting Ibu puas. Sehingga syariat yang ditegakkan bukan syariatnya Allah, tapi syariat kepuasan diri sendiri. Contoh, ada yang mau ngasih contoh malam marem ya? Ini dokter spesialis kandungan, pasiennya sudah mau melahirkan, dia bilang nanti dulu tahan, aku mau tahajud dulu, aku nggak tahajud tuh nggak marem. Kira-kira boleh apa tidak? Karena apa? Tahajud itu hukumnya
hukumnya sunnah. Menolong orang yang sedang sakit hukumnya wajib. Jadi sunnah jangan didahulukan atas yang wajib. Aku iki lho Mbak nek wis tahajud ki marem tenan. Aku iso ora turu babar blas. Tapi subuhnya telat. Sholat subuh tidak bisa digantikan oleh sholat tahajud meskipun tahajudnya sepanjang malam, sebab sholat tahajud hukumnya sunnah Bu. Tahajud hukumnya sunnah, subuh hukumnya wajib. Jadi tolong ya Bu, sesuai dengan apa yang Allah mau. Allah maunya apa sih? Allah itu maunya kita menjadi hambanya Allah. Maka pakai aturan yang sudah Allah tetapkan. Pakai aturan yang sudah Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji untuk itu Bu. Jadi ibu tuh standar ngaji itu berhasil atau tidak bukan karena status HP ibu bertambah temannya. Oke toh tambah 80 ini anggota majelis 2 Istiqomah. Ibu yang dianggap berhasil ngaji itu kalau kerudungnya makin lama makin besar. Apakah itu? Bukan, belum tentu. Ibu dianggap ngaji ya kalau ibu nggak ngobrol aja saat ngaji sedang berlangsung. Apakah itu? Bisa jadi. Tapi yang lebih penting ibu ini ngaji. Tanda yang paling mudah dari ngajinya ibu itu apa toh Bu? Ibu makin dekat sama Allah. Makin mudah ibu bermunajat kepada Allah. Makin yakin ibu akan pertolongan Allah. Makin tekad ibu bahwa kita dijaga dan dilindungi Allah. Sehingga ibu khawatir lagi kalau ada maksiat. Ibu takut nanti kalau kemaksiatan ini menjauhkan diri ibu dari Allah. Ngeri nggak sih Bu, ketika kita maksiat tiba-tiba loh malaikat Israel datang. Tapi kok ya saya kita malaikat kok ambo. Wingi loh pas ngaji, pas sholat, pas baca Quran, pas lagi puasa. Aku pas gak puasa malah nggak ada yang tahu. Bisa kita memerintah malaikat Israel? Nggak bisa. Sehingga Bu, harapan kita untuk senantiasa berada dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi Allah ridho, dalam kondisi Allah sayang. Ini bab-bab yang senantiasa harus kita minta. Oke? Minta husnul khotimah, minta Allah ridho, minta supaya makin hari kita tuh makin baik. Jangan orang sudah ngaji bertahun-tahun tapi kalau diajak gibah, wow, semangat. Lah terus ngajinya apa ini tadi bekasnya? Lah katanya ibu tuh ngaji loh, sampai di rumah suami dibentak-bentak, sampai di rumah anak dipukul-pukul, sampai di rumah sama tetangga besengut. Bahkan kalau perlu ke pintu nggak pernah dibuka. Nek pintu dibuka ini kok nggak tandaku loh, domrene, ya kan Bu? Nggak berharap ya kita begitu ya, karena apa yang Allah berikan, Allah yang apa Allah timpakan itu semuanya kebaikan. Nggih Bu, nggih, nggak ada takdir buruk. Semua yang Allah tentukan atas diri kita itu semuanya baik, gitu Bu. Oke, sekarang kita akan membahas apa pagi ini? Seingat saya, selama saya berada bersama ibu, saya belum pernah ya Bu, kita membahas bab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada materi sirah Omah? Materi sirah ada? Pekan keberapa ya? Oh ya, ya nggak apa-apa ya, sekali-kali materi sirah ya. Cuman karena ini kita membahas tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap ibu-ibu benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, supaya Rasulullah itu benar-benar menjadi orang yang kita idolakan.
Yang pertama ibu harus kenal. Kalau saya tanya gitu ya, kenal nggak ibu dengan Nabi? Kenal lah ya. Dengan cara apa ibu mencintai Nabi? Dengan cara apa bu? Bersolawat. Apalagi? Mengikuti sunnah. Oke, saya tanya, siapa di antara ibu yang solawatnya rutin membaca solawat tiap hari? Insya Allah. Oke, siapa yang di rumahnya ada majelis solawatan? Gak ada di masjidnya. Yang biasa solawat siapa? Ya, sini bu, dipimpin dulu solawat dulu sini bu. Ibu yang tadi ngaco sini bu. Solawat dulu ya. Tadi sudah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berzikir ya, meminta kepada Allah, mengagungkan Allah dengan nama-namanya yang baik. Sekarang monggo ibu yang kesel mimpin solawat, silahkan ke depan. Loh, saya kira ibu mau mimpin solawat, malah duduk. Ayo, siapa yang mau mimpin solawat dulu bu? Saya aja. Wong ini saya mau belajar deh. Solawat apa aja terserah. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Bu Adi mau mimpin sini Bu Adi? Boleh. Syukur kita bisa bertemu di sini, ya Allah, semua dalam keadaan sehat. Marilah kita bersolawat. Sebisa saya ya Ibu, karena saya nggak bawa catatan. Monggo kita solawat Jibril ya Bu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin li zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin li zalimin. Wa arijna min wajhihi alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ini buat orang Jibril saya. Selawat asgil. Selawat asgil. Jibril itu yang gimana Bu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya udah Bu, gak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Adi. Oh, sekali lagi boleh. Begini Bu, saya kan di depan umum, tiba-tiba blank. Gak apa-apa Bu. Saya itu Gak apa-apa. orang pimpin jamaah itu 100 orang di jamaah. Saya itu tahlil itu hafal gerindir Bu, tapi karena saya ini pasien memori. Gak apa-apa Bu. Blank tiba-tiba lupa. Mau baca al-falaq itu bisa lupa sama sekali. Kalau awalnya dimulai tiba-tiba Mbak. Itu, yang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jibril. Ya gitu aja ya Bu ya. Nggih. Matur nuwun, mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih nggih Bu Adi, jazakillah khairan. Semoga pembukaan dan pembacaan salawat ini menambah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ya, barangkali kita sering beristighfar ya, karena banyak ustadz yang mengingatkan kita ya untuk fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu salah satu keutamaan istighfar. Tapi kalau istighfar itu Ibu, satu, dia bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya kan Bu, problem-problem hidup kita, kemacetan rezeki kita, anak-anak kita beristighfar. Tapi ketika kita bersolawat Ibu, itu sesungguhnya kita sedang memanggil-manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah tentunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minta kepada Allah supaya Allah diberi keselamatan. Minta kepada Allah supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi sholawat. Sehingga Ibu, kita berharap kelak di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah ya di padang mahsyar nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kita sebagai umatnya ya. Setiap hamba yang di dalam hatinya ada sebutir darah ya, ucapan la ilaha illallah, itu pasti akan dipanggil Nabi supaya ya kita bisa terlepas dari api neraka. Maka Bu, bagaimana caranya mencintai Nabi? Salah satunya Ibu harus kenal. Tidak sekadar kenal orang. Rasulullah itu ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Bukan sekedar itu Bu, itu juga penting. Tapi yang lebih penting adalah Ibu kita meneladani semua perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita contoh. Sehingga akhlak kita tuh benar-benar sebagaimana akhlak Nabi. Setiap kali kita ketemu kita belajar ini ya, Asmaul Husna. Kan tidak sekedar zikir ya Bu, meskipun ada ya hadisnya supaya doa kita makbul atau diijabah Allah. Salah satunya adalah baca, dahului dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu ya Ibu harus ngerti artinya toh ya sebenarnya. Ya Hafid, Allah itu Maha Penjaga. Dulu sudah pernah kita bahas ini hadisnya. Ihfazillaha yahfadka. Hendaklah kalian menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, jaga aturan Allah, jaga syariat Allah, jaga larangan Allah. Ya Hafid, maka Allah akan menjaga kita. Iya kan ya Bu ya? Padahal perintahnya kul ati Allah wa ati rasulah. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya bisa taat apa? Ibu harus ngerti bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah menjaga kita. Ibu, salah satu yang benar-benar ini menjadi titik yang sangat mendalam itu bab kasih sayang. Rasul itu dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi umatnya. Kadang-kadang kan gitu ya. Suatu saat saya pernah itu ada di tayangan YouTube, ibu-ibu pakai kerudung, ditanya, "Ibu kenapa menyekolahkan anak ibu di sekolah non-muslim?" Jadi ibu pakai kerudung. Di YouTube itu ditayangkan, di judulnya tuh begini, tanda-tanda murtad masal. Ya naudzubillah min dzalik ya. Karena apa, yang sekolah di situ tuh kebanyakan muslim, Bu. Kenapa Ibu? Oh, karena disiplin gitu kan. Oh, karena kasih sayang, diajari toleransi. Meskipun agama kita Islam gak pernah dipaksa-paksa gitu. Jadi seakan-akan kasih sayang itu bukan agama kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang jauh sebelum yang lain mengajarkan. Ya kan Bu? Sayang sama kita, mau lah ya. Pak ibu diem ini kenapa ya? Mau aja. Gak nyambung apa gimana saya ngomong? Oke, Ibu, Rasulullah itu sayang sekali
Du'afa artinya apa? lemah, Lemah. Ada lagi yang memahami du'afa. Du'afa itu artinya apa? Kalau miskin, miskin, apalagi du'afa. Ya miskin itu loh Bu, ya, lemah itu loh Bu, itu ya. Oke, kalau begitu saya tanya. Kalau ibu dikatakan ibu du'afa, ibu mau nggak? Enggak nah tidak disuruh buat SKTM. SKTM itu tahu SKTM? Surat keterangan tanda tidak mampu gitu ya. Apakah du'afa itu mengarah hanya pada orang-orang tertentu Ibu? Apakah kita bukan orang yang lemah? Loh, ini pada nggak jawab lagi. Kenapa? Orang tua yang sudah tidak berdaya, nggak ada saudara, itu disebut du'afa ya. Ya oke. Jadi kadang-kadang kita memang menganggap bahwa yang namanya du'afa itu kelompok tertentu ya dari kaum muslimin. Padahal Bu, pada hakikatnya kita semua itu du'afa. Kita semua tuh pada hakikatnya lemah. Ya kan Bu? Dan nggak bisa kita terhindar dari bentuk kelemahan. Ada yang merasa dirinya gagah perkasa, kuat, gak pernah sakit, cantik jelita selama-lamanya gitu. Ada. Bila kita masih kecil jelas lemah ya. Namanya bayi dia butuh orang tuanya, dia butuh diasuh, dia butuh diemong, butuh dijaga, butuh dirindungi. Bahkan orang-orang zaman dulu bayi lahir dikasih gunting sebelahnya. Untuk apa itu Bu? Ya biar nggak ada setan yang ganggu. Ya naudzubillah min dzalik. Sekarang kita udah ngaji, nggak usah dikasih begitu-begitu. Ya Bu ya, nggak usah dikasih jarum, dikasih apa lagi tuh biasanya orang zaman dulu. Nanti dewasa ya Bu, nanti sepuh kata Bu Adi, kembali lagi du'afa. Apakah pemuda itu bukan du'afa? Nggak lemah dia? Du'afa juga. Bisa jadi pemuda itu lemah dalam akalnya, lemah dalam pengalamannya, lemah dari sisi finansialnya. Du'afa juga kan? Jadi siapapun kita itu pada hakikatnya kita lemah karena Allah berfirman begitu di Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami ciptakan manusia insanu apa insana ya? Bahulikal insanu, dan diciptakan manusia itu dha'ifa, dalam keadaan dhaif. Jadi kalau ibu dhaif itu yang miskin, yang butuh bantuan, yang nggak punya kemampuan apa-apa. Lah kita itu dhaif, kita itu lemah dan akan kembali lemah. Gitu Bu, kalau sudah sepuh kemana-mana nggak berani sendirian, harus ada yang boncengkan. Gitu. Termasuk Nabi Adam diberi Allah kemuliaan dengan tinggal di dalam surga, tapi lemah saat itu imannya sehingga terbujuk oleh gangguan iblis, sehingga beliau lupa akan larangan Allah. Jadi Nabi Adam pun sempat lemah. Bahkan Rasulullah pernah menyebut sahabatnya namanya Abu Dzar, dia disebut lemah, sehingga wahai Abu Dzar, jangan kamu mengambil atau menerima amanah kepemimpinan. Karena apa? Amanah kepemimpinan itu tidak cocok buat orang yang lemah. Ada yang royoan jadi ketua pengajian majelis 2 istiqomah? Royoan enggak? Enggak ada. Ibu mau jadi ketua? Mau? Ya. Ibu mau jadi ketua RT? Mau? Jadi lurah? Mau? Ada yang jadi ketua RT? Ibu? Bukan suami ya? Ibu ya? Oh suami. Oh iya. Ibu Budiah, ketua RT ibu apa bapak? Oh Masya Allah, aja ibu-ibu yang jadi ketua RT. Jadi kita bisa bayangkan apa namanya, karena kita lemah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita Bu. Ya, salah satu contohnya tadi ketika di padang mahsyar
Ya, nanti itu kan ada sirat ya. Dulu sudah pernah kita bahas waktu masih di Joglo Nyonya Suharti, kita pernah membahas bab hadis tentang amanah. Ini yang lama pasti pernah masih ingat. Jadi kan surga itu kuncinya kan yang bawa siapa, Bu? Rasulullah ya. Nabi Adam nggak mau, Nabi Ibrahim nggak mau, Nabi Musa nggak mau, Nabi Isa nggak mau. Akhirnya yang pegang kunci itu Rasulullah. Rasulullah yang pertama membuka pintu surga. Jadi ini sirat ya. Kalau Ibu tadi sudah ada proses hisab, proses mizan, proses menerima kitab, itu semua sudah di padang mahsyar. Lulus. Ujian terakhir itu namanya Siratal Mustaqim. Jadi jembatan yang untuk masuk ke dalamnya surga itu, bawahnya ini neraka yang menyala-nyala. Maka tidak ada seorang pun kecuali dia pasti mendatangi api neraka. Gitu Bu ya, masuk. Nah ternyata Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ambil pintu yang kiri. Kenapa gak kanan? Biasanya yang baik-baik kanan. Kenapa Nabi menunggu kita di kiri? Sebab dari kiri Rasulullah itu bisa melihat posisi kita. Mana umatnya yang perlu diselamatkan. Setiap kali ada yang manggil ya Nabi, ya Nabi, Nabi mengambilnya, menyelamatkan masuk ke surga. Sayang nggak Nabi sama kita? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak sayang sama kita, tinggal saja. Tergantung amalmu, misalnya kue apa ya mlebu surga nih, penting aku mlebu, kan nggak begitu. Nabi menunggu sampai kita selesai prosesinya. Masya Allah. Lalu Bu, tadi seperti kata Bu Adi tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang pada orang-orang tua. Mana buktinya? Semua kita itu kan pernah sakit ya Bu ya. Dan semua penyakit ada obatnya. Kecuali penyakit tua. Tua nggak ada obatnya. Bisa Bu nanti datang ke salon ditarik-tarik gitu ya pipinya, dirawat nanti wajahnya biar keriputnya hilang. Itu bohongan kalau kayak gitu ya Bu ya. Tapi penyakit tua tidak ada obatnya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Disebut lagi du'afa, disebut lagi dha'fun, disebut lagi lemah. Kemudian kami jadikan setelah masa kuat itu masa lemah dan beruban. Ada yang belum ubanan? Ada, masih muda banyak Mas. Belum ubanan ya Pak, masih muda. Yang masih muda belum ubanan. Aku lah buatan nonton ubane Bu, dinampake kula cete beda. Ya, jadi uban itu keniscayaan, makanya nggak boleh dicabut uban. Nah, ubanan niku jenengan gatel mboten? Mboten pikantuk dicabut Bu. Kenapa uban itu nanti di hari kiamat dia akan bersinar-sinar jadi cahaya, apalagi kalau ubannya orang wudu, orang taat kepada Allah. Dia jadi saksi bahwa kita selama hidup ya ini taat kepada Allah. Ngoten nggih Bu nggih? Masya Allah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bu pernah merawat seorang Yahudi. Orang Yahudi itu sukanya itu mencerca Nabi. Jadi padahal dia buta, jadi dia nggak ngerti Nabi itu siapa. Setiap kali itu pokoknya dia benci banget lah sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu tiap pagi tuh ngurumati dia, didatangi, dirawat, dikasih makan, disuapi, bahkan dikunyahkan makanan karena mungkin sudah kayak saya ya giginya pada bolong-bolong sehingga nggak kuat ngunyah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, gitu Bu. Kemudian digantikan oleh khalifah setelah Nabi siapa Bu namanya Bu? Abu Bakar. Alhamdulillah pada nggak ngantuk jadi bisa jawab. Abu Bakar datang kepada putrinya yaitu Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Aisyah, apa perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah
aku contoh yang belum pernah aku teladani. Aisyah mengatakan ini, Rasul itu punya semacam orang tua yang dia asuh gitu ya, tinggalnya di situ, dia buta begini. Tiap pagi Rasul datang untuk menyuapi makan dan seterusnya. Maka Abu Bakar datang. Biasa, seperti biasa, laki-laki tadi menyumpah-nyumpah, menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak tahu Nabi itu sudah wafat. Kamu tuh jangan sampai ya terpengaruh sama dia, ya. Wah, buruk kata-katanya. Abu Bakar diem saja, Bu, tetap menyuapi. Apa kata laki-laki tadi? Kamu gak seperti pengasuhku yang biasa datang. Orang yang biasa datang lebih lembut dari kamu, lebih halus dari kamu, makanannya lebih lunak daripada makananmu. Abu Bakar nangis, Bu. Kenapa? Tahukah engkau siapa yang selama ini merawatmu? Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kali kamu caci maki. Masya Allah. Sadar laki-laki ini sampai kemudian dia masuk Islam. Sebab tadi, Bu, ternyata orang yang selama ini dia caci adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Dan Rasul itu sangat mencintai orang tua. Sampai suatu saat Abu Kufahah, ini orang tuanya Abu Bakar, berniat untuk masuk Islam. Udah sepuh ini Abu Kufahah, datang kepada Nabi, aku mau masuk Islam. Tapi apa ternyata kata Nabi SAW, kenapa kamu yang datang? Kenapa bukan aku saja yang datang? Ini Nabi loh, Bu, pemimpin umat, orang yang dijamin masuk surga. Ketika didatangi orang tua, kenapa bukan aku saja yang datang? Kenapa engkau harus yang datang? Ibu bisa nggak, Bu, ini maksudnya apa? Terkadang kita jadi pemimpin itu terhadap rakyat itu merasa kita yang dibutuhkan. Bu RT, tolong ini ya ke rumahku, masa aku ya ke seluruh rumahmu gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Sing penting, sing butuh sopo. Kalau yang butuh kamu, ya kamu yang datang. Loh, kok aku suruh datang? Ya kan kadang-kadang kita juga pekewo-pekewo gitu ya, Bu ya. Bu, nanti tolong ya, Bu, butuh ini, bisa nggak, Bu, pinjem panci nanti sekalian. Ya gak sopan banget nih nyuleh panci ngomongin yang pengajian, ya tekan yang ngomahku. Kadang orang sowan, kalau nggak sowan ya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sangat mencintai orang tua. Ada lagi nggak bukti kasih sayang Nabi? Banyak. Rasul termasuk yang dicintai anak-anak. Kalau anak-anak ngumpul, Umar lewat, mereka tuh kabur, takut sama Umar. Tapi kalau sama Nabi, Nabi yang datang, nggak ada, Bu, ketakutan-ketakutan begitu. Karena sabda Nabi, mal la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Oke, Ibu kalau sama anak-anak gimana? Nabi kalau lagi sholat, cucunya datang pengen naik, sama Nabi dibiarkan sampai cucunya puas. Suatu saat Umamah cucu Nabi datang pada saat Nabi lagi sujud. Naik loh, Bu, ke punggungnya. Lama si anak ini nggak turun-turun. Nabi tidak berniat untuk menghentikan, memotong, biarkan sampai selesai. Dia sudah puas, turun dari punggung Nabi. Nabi melanjutkan sholatnya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah tadi ada wahyu? Disangkanya pas Nabi sujud, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, makanya lama. Kata Nabi, tidak. Tadi ada apa ya Nabi? Ternyata cucunya, Bu, naik ke punggung saat Nabi sholat. Kadang-kadang ya orang tua itu menganggap cucu itu dalam tanda petik ya ganggu. Oma mau sholat, jangan masuk dulu kamar ya, awas, kunci dulu. Anaknya jadi punya pretensi, oh sholat tuh ternyata serem ya, aku aja mau deket omaku sendiri nggak boleh gara-gara omaku mau sholat.
Di masjid anak-anak larian, takmirnya marah. Iki anak isopo. Wong sholat melayu rono, melayu rene. Anaknya takut. Udah, aku nggak mau ke masjid lagi. Kenapa ya nggak mau ke masjid? Dimarahi sama bapak itu. Kalau ke mall asik, mainannya banyak, mbak-mbaknya tuh ramah-ramah, nggak ada yang marah-marah. Masuk Bu di sini. Kalau sudah masuk di sini apa yang terjadi Bu? Ya kan ke bawah ya sampai dewasa. Ya Allah, kenapa anakku nggak suka ke masjid? Ternyata di zaman kecil dia pernah dimarahi. Ya kan Bu? Padahal Rasulullah lo ngajari cucunya, ini lo naik ke punggungnya, Rasulullah nggak merasa terganggu tuh. Rasulullah nggak marah-marah tuh. Ya memang namanya anak ya dia pastilah bergerak-gerak. Nggak ada anak nggak bergerak-gerak. Kalau anak nggak bergerak-gerak, ibu tuh harusnya malah waspada. Jangan-jangan sakit. Kalau anak sehat, pasti ya maunya bergerak-gerak. Ya kan Bu ya? Diajari saja lama-lama Adek. Kalau nanti ada yang sholat, nggak boleh ya Adek berjalan di depannya. Anteng ya Dek, kan lama-lama kalau terbiasa kan jadi dia tahu adabnya ke masjid itu seperti ini. Lah baru sekali dimarahi, mogok kerja nggak mau sholat, ya ibu yang rugi. Deh. Jadi kalau memang ibu merasa itu khawatir, latihan dulu dari serambi, dari teras. Nanti kalau adik sudah anteng, kita boleh loh masuk ke masjid. Yang penting anak menjadikan masjid sebagai rumah yang dia rindukan. Kalau rindunya nggak di masjid, nanti kita yang bingung. Ya, oke. Bukti yang lain. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan, beliau disambut oleh anak-anak dari keluarganya. Suatu ketika beliau pulang dan aku yang paling awal menyambut beliau. Aku langsung dinaikkan di depan beliau. Kemudian datang seorang anak Fatimah dibonceng di belakang beliau. Kami bertiga pun masuk ke Madinah di atas kendaraan tunggangan beliau. Jadi Bu bayangkan ya Bu, ada nggak Bu bapak-bapak yang pulang dari pepergian kondisinya tidak capek? Ada nggak Bu bapak-bapak habis kerja berhari-hari di luar kota, kondisinya tidak lelah? Ada kan? Ada nggak? Semua pasti lelah, semua pasti capek. Biasanya kita ibu-ibu, tenang, jangan ganggu, ayahmu lagi capek. Nanti ya, kalau ayah sudah selesai ya, kalau ayah sudah istirahat ya, kalau ayah sudah makan ya baru boleh keluar. Nih karena ayah baru datang, jangan ganggu dulu, diam dulu, ayo nonton YouTube Kids dulu, gitu. Iya nggak sih Bu? Sehingga anak-anak merasa, wah ayah tuh nggak sayang ya sama saya. Ternyata kalau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasul belum masuk ke rumahnya loh Bu, baru sampai di luar kota Madinah, anak-anak nyusul beliau, langsung diambil di pangku, nggak bilang, aku capek, jangan deket-deket tuh anaknya siapa sih ini, nggak ada begitu. Jadi tadi sudah kita bahas terhadap orang yang duafa, Rasul sayang, terhadap orang tua, Rasul sayang, terhadap anak-anak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sayang. Sekarang kepada perempuan, Nabi sayang nggak? Sayang. Coba, sayangnya Nabi kepada kita perempuan tuh apa tuh contohnya tuh? Apa contohnya? Punya nggak Ibu cerita tentang Nabi? Nggak ada. Ada tuh hadis menarik Bu. Khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Laki-laki itu Bu dikatakan baik bila istrinya menyatakan dia baik. Standar sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan ada ya laki-laki itu baik di kantor, nanti kalau nggak baik lah yo nggak dapat penilaian nih dari bosnya.
Ada laki-laki baik di jalanan, ada laki-laki baik di organisasi, ada laki-laki baik di tetangga, tapi istrinya tidak menganggap dia baik, berarti bukan orang yang baik. Karena ibu suami istri itu nggak bisa pakai topeng. Bisa jenengan pakai topeng. Jenengan ngaji 2 jam di sini selalu baik, cuma 2 jam. Tapi nanti loh Bu, di luar rumah, di dalam rumah, apa yang terjadi? Sing sok keset yo ketok, sik menang-menangan yo ketok, yang maunya dilayani kelihatan, yang sukanya bentak-bentak kelihatan, yang pelit kelihatan. Apalagi coba? Ngaji nggak ketahuan jenengan pelit apa enggak? Wong semua disediakan kok. Minum ada, apa-apa ada. Kan nggak bakalan rebutan snack ya? Ada snack nggak sih, Bu? Ada snack nggak? Nggak ada. Oh, masya Allah. Ini mau makan-makan ceritanya ya. Nggak usah diinget-inget yang di rumah. Aku di sini makan, yang di rumah dapat apa? Rezeki dijamin Allah, ya Bu ya. Sehingga ibu kalau sudah kejadian yang kayak begini nih ya Bu, standar kebaikan seorang laki-laki ternyata ditentukan oleh istrinya. Dan Nabi, orang yang paling baik pada istrinya, posisinya begini, orang yang paling dekat denganku kelak di hari akhir adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Bu, suamiku itu loh kalau sama temennya lomo. Nek kalau istrinya Bu diitrit-itrit, itu sebenarnya kebalik loh, itu kebalik. Karena kalau istrinya bahagia, istrinya doanya tulus untuk suaminya, barokah Bu rezekinya. Maka jangan pernah loh Bu nyumpai suami itu, jangan. Doa jenengan didengar Allah. Jangan pernah berkata buruk kepada suami Bu. Karena sebaik-baik perkataan yang diaminkan malaikat itu kita berharap kita dapat, keluarga kita dapat. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang jalan-jalan. Nah mungkin ibu sudah dengar nih ceritanya. Dalam perjalanan lah ya beliau masuk kota Madinah bersama para sahabat naik onta. Di tengah jalan beliau bertemu dengan sahabiah namanya Asma binti Abu Bakar. Ini istrinya Zubair bin Awam. Nah, Zubair itu Bu aktivis dakwah. Jadi saking senangnya dia berdakwah, dia sampai lupa. Jadi nafkahnya tuh nggak banyak gitu Bu. Sehingga Asma itu Bu membantu Zubair dengan cara apa? Wah banyak, semua pekerjaan rumah Asma yang melakukan. Termasuk Bu mencari apa itu tadi? Mencari rumput untuk makanan ternaknya. Dipanggul sama dia berat. Pernah Bu panggul rumput. Di sini ibu-ibu orang kota semua ya, masih ada tuh dia manggul sampai berat banget gitu. Berat kan ya Bu? Ini Asma itu manggul. Rasulullah SAW lihat sake banget iki Asma. Wes Asma sini bonceng. Jadi Rasulullah itu menyuruh ontanya merendah supaya apa? Supaya Asma bisa bonceng. Tapi apa kata Asma? Aku teringat suamiku Zubair. Zubair ini pencemburu. Khawatir kalau aku dibonceng nanti suamiku cemburu. Mungkin kalau kita agak kreatif ya, Rasulullah aku nitip aja lah nih rumputnya gitu ya, biar nggak berat. Tapi itu tidak dilakukan Asma. Sampai kemudian Zubair bilang dia merasa menyesal ya Bu,
Sampai kemudian ayahnya Asma yaitu Abu Bakar tahu, oh ternyata putriku tuh dalam kondisi berat rumah tangganya. Sampai kemudian Abu Bakar mengirimkan pembantu. Apa kata Asma? Setelah pembantu itu datang, aku seakan-akan seperti budak yang dimerdekakan. Karena apa? Kasih sayang Nabi. Kalau Nabi nggak sayang dicuekin, harus bojone sapa, wis ben wae urusane dhewe, aku akan ngurusi bojone wong. Kan mungkin begitu ya Bu ya. Tapi kan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolong dengan cara itu sampai kemudian ayahnya tahu. Apalagi, oh Rasulullah kasih sayang kepada istri-istrinya. Suatu saat, Rasulullah sedang ada di rumah Aisyah. Tiba-tiba datang makanan dari Saudah. Aisyah merasa tidak, ini kan rumahku, kenapa dia ngirim makanan ke aku? Disemprang sama Aisyah. Pernah dengar kisahnya? Sehingga makanannya terlempar, piringnya pecah. Apa kata Nabi? Oh, ibumu cemburu. Nggak pakai marah-marah Bu. Mungkin kalau kita kok iso piring gitu. Ternyata tidak, Rasulullah tidak begitu. Piringnya tadi dikumpulkan pecahannya, ganti. Barang dengan barang, makanan dengan makanan. Ada suami yang sabarnya kayak begini. Tiba-tiba ibu mecahin piring. Kira-kira lo suami ibu bilang apa? Gara-gara ada tetangga nganterin sesuatu, ibu jengkel, cemburu lah ibu. Memang aku rasa masak enak apa piye prang, jadi pangan suamiku kok dak. Misalnya lo, kira-kira suami ibu marah tidak? Ini pada nggak jawab itu gimana? Apa semua nggak punya suami nggak toh? Oh kenyataan? Kenyataannya dimarahi atau tidak dimarahi? Nggak dimarahi ya, suaminya baik-baik semua ya. Apa-apa Bu, nek penting aku percaya meneh, ada gitu? Ya Allah. Jadi Rasul tuh sayang banget sama istrinya, nggak dimarah-marahi, cuma dinasehati. Ganti ya, piring dengan piring, talam dengan talam, makanan dengan makanan. Jadi luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai perempuan. Maka suatu saat pernah, ini ceritanya, ada salah seorang sahabat mengimami sholat isya, ayatnya panjang, ditegur sama Nabi. Kamu nggak kasihan tuh anak-anak perempuan yang anaknya nangis, apa bisa sholatnya khusyuk kalau kamu nggak selesai-selesai? Padahal kan sholat panjang itu nikmat ya Bu ya. Kalau sholatnya banyak ya, kalau bacaannya bagus. Ternyata Rasulullah lebih mementingkan kondisi perempuan ini supaya tidak terganggu hatinya. Sayang nggak Nabi sama kita? Sayang banget. Makanya mau kita tuh cuma disuruh sholawat aja kok abote. Kenapa Bu? Sholawat yang mana Bu? Asli boleh sholawat yang mana saja, sambil bayangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu walladzina amanu. Beramallah kalian, Quran surat At-Taubah ayat 105. Maka Allah Rasulnya akan melihatmu dan orang-orang beriman akan melihatmu. Jadi Rasul itu masih melihat kita Bu. Rasul tuh tahu saat ini kita sedang berusaha untuk menjadi pengikutnya, supaya kelak di padang mahsyar kita bisa berbaris di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini kasih sayang Rasulullah kepada fakir miskin. Jadi Bu, dulu di Masjid Nabawi itu ada satu tempat di mana orang-orang miskin biasa di situ. Kalau mereka kelaparan, mereka ke situ, mereka butuh makan, mereka ke situ. Suatu saat mereka lagi ngumpul itu di situ, Nabi melihat, panggil Bilal, azan. Padahal bukan saatnya sholat itu. Bilal azan. Para sahabat yang dengar, ini ngapa sih bukan waktunya sholat, kok Bilal azan ya? Ada apa? Gitu Bu. Ternyata mereka ngumpul gitu, dipanggil Bilal, ada apa ya? Gitu. Datang ke situ.
Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW tuh nggak ngomong apa-apa, Bu. Rasul membaca surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nggak ngomong panjang-panjang. Rasul hanya mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, gitu. Lalu, dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang hendak dilakukannya untuk esok hari. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat atas apa saja yang kalian lakukan. Nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong begitu doang. Orang-orang sudah pada tahu. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap diri memperhatikan apa yang dikerjakannya untuk esok. Maksudnya apa sih, Bu? Hari kiamat, kita sudah mengumpulkan apa besok untuk hari kiamat? Enggak kamu panjang-panjang. Para sahabat tahu, oh ini ada ahlus sufah. Jadi orang-orang miskin itu biasa disebut ahlus sufah. Maka akhirnya mereka ada yang berinfak kurma, ada yang berinfak segala macam. Mereka punyanya apa diinfakkan. Nggak usah pakai ngomong-ngomong apa, Bu? Panjang banget, nggak usah kayak khutbah sejam 2 jam. 1 ayat saja para sahabat sudah tahu itu sebab. Jadi kita bisa merasakan Rasulullah itu, ya Allah sayang banget. Yang kaya disayangi dengan cara tadi dibacakan ayat supaya bisa bersodakoh. Kalau Rasul nggak sayang kepada mereka, jarke wae lah sodakoh yo karepe ora karepe. Memerintah kepada sodakoh ini sebab apa, Bu? Sebab sayang. Ngoten nggih, Bu nggih? Nggih mawon nggih. Nah, suatu saat pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu ya dengan, kalau ketemu dengan fakir miskin sih banyak ya tadi ya, contohnya Ibu ya, orang yang apa namanya tadi disuapi Nabi, orang yang dirawat Nabi. Suatu saat Anas bin Malik menuturkan, seorang laki-laki dari kaum Ansor datang meminta-minta kepada Nabi. Beliau bersabda, apakah di rumahmu ada sesuatu? Nabi menjawab, orang itu menjawab, saya punya alas pelana yang saya gunakan dan satu lagi saya hamparkan. Coba bawa ke sini, sabda Nabi. Maka laki-laki membawa barang tersebut. Rasulullah mengambilnya. Siapa yang mau membeli ini? Saya mau ya Rasulullah 1 dirham. Nabi bilang, ada lagi nggak? Dilelang itu loh, Bu. Yang lebih dari 1 dirham ada nggak? Saya 2 dirham. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Ya sudah. 2 dirham tadi diambil oleh Nabi, diserahkan kepada orang Ansar ini. Belilah 1 dirham ini untuk membeli makanan. 1 dirham lagi berikan pada keluargamu. Jadi dengan makanan itu diberikan pada keluargamu. 1 dirham lagi belikan kapak, lalu kau bawa ke sini. Maka orang itu datang dengan bawa kapak. Rasulullah membuatkan gagang kapak tersebut dan bersabda, pergilah cari kayu bakar dan jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi 15 hari ke depan. Jadi kapaknya tadi, Bu, yang dibeli itu kan kapak cuman ininya doang ya. Gagangnya tuh yang buatkan Nabi. Dibuatkan gagang supaya kapak itu bisa dipakai. Rasa ketemu aku ya, ketemu Neh setelah 15 hari ya, gitu. Laki-laki ini manut, dia masuk ke hutan, dia ambili ranting-ranting ya. Lalu dia jadikan kayu bakar, dijual dengan kapak yang tadi ya sudah diberkahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia dapat 10 dirham. Modalnya mau 1 dirham, Bu. Bener-bener nggak punya makanan ya, saking miskinnya tadi datang kepada Nabi, aku nggak punya makanan ya Rasul. Kamu punya apa di rumah? Pelana, sini dijual, dilelang sama Nabi. Laku 2 dirham, ya. 1 dirham dibelikan makanan untuk keluarganya, 1 dirham dibelikan kapak. Nah kapak itu tadi loh, Bu, yang dijadikan modal kerja. Dengan 10 dirham tadi dia bisa beli baju, dia bisa beli makanan. Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, itu lebih baik bagimu daripada nanti di hari kiamat
akan ada tanda di wajahmu sebab kamu meminta-minta. Meminta-minta itu bukan perkara yang baik ya Bu ya. Meminta-minta itu perkara yang terhina sebetulnya. Jadi jangan suka meminta-minta. Karena kita tuh biasanya meminta-minta, lebih suka meminta-minta daripada diminta-minta Bu. Iya. Temennya ulang tahun, traktirannya kapan? Itu minta-minta enggak? Temennya dapat apa? Syukuran dong, syukuran. Itu meminta-minta enggak? Syukurannya ngendi? Walah, kok rumahnya baru. Hai, iki kapan iki pengajiannya? Loh, pengajian doang nggak apa-apa ya. Tapi kan yang berharap meminta-mintanya itu loh Bu. Jadi jangan suka meminta-minta. Nanti ada tanda loh di hari kiamat, ngeri. Maka Nabi tadi mengatakan sesungguhnya meminta-minta itu tidak baik kecuali bagi 3 orang. Orang yang sangat fakir. Mbak, kerudungnya bagus ya. Kalau tak pakai aku kayaknya cocok deh. Besoknya lagi, Mbak, tasnya kok bagus ya. Boleh itu tak pakai aku. Sampai nanti lama-lama kaos kaki diminta juga. Jadi nggak boleh meminta-minta kecuali 1 orang yang sangat fakir, 2 orang yang memiliki banyak hutang. Hutangnya hutang syar'i loh Bu, nggih, mboten hutang konsumtif. Hutang tuku mobil anyar. Misalnya lo mobil yang lama aja masih bisa. Dan yang ketiga, orang yang memiliki tanggungan membayar diat atau denda sebagai gantinya kisos. Jadi kalau ada orang bersalah, dia didiat, nggih. Boleh dia meminta-minta untuk mengumpulkan apa tadi Bu? Dendanya. Jadi kita bisa membayangkan ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang fakir. Kalau kita mau praktis, jaluk mangan tuh keimangan. Karena Nabi sayang. Kalau dia minta dikasih, nanti profesinya jadi peminta-minta. Kalau profesinya meminta-minta, besok loh Bu, di hari kiamat Ibu nanti ada tandanya. Karena Rasul sayang, permintaannya nggak langsung dikasih, tapi diberi solusi dari problemnya. Masya Allah, ternyata sudah 10 lebih 18 Ibu. Oke. Dan kita tahu ya Bu ya, untuk membahas kehidupan Nabi itu nggak gampang. Kita baru sisi kasih sayang, itu pun belum selesai, masih banyak peristiwa di mana Rasulullah itu menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya. Kita berharap kelak di surga bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk ditolong dalam bentuk syafaat, termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Nabi di pintu surga. Caranya apa? Cintai Nabi. Caranya apa? Jadikan perilaku Nabi itu sebagai teladan. Caranya apa? Pelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita jadi orang gak gampang mutungan, jadi orang gak gampang baperan, jadi orang gak gampang nesu, jadi orang gak gampang tersinggung. Nabi loh disakiti kayak begitu, gak pernah tersinggung. Kalau kita barangkali kita nyuapi orang, orangnya tuh ternyata mencaci maki kita, besoknya datang enggak? Iya kan Bu? Nabi itu mendiamkannya, biarin aja lah kau mencaci maki sampai orangnya nggak sadar bahwa yang dicaci maki tadi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertekad ya Bu, mencintai Nabi supaya bertambah cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berharap kita semua nanti termasuk golongannya. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Ibu dari saya, semoga berkah semua urusan kita dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.